Hai, ketemu lagi sama gue Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Oke, nah hari ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas pelajaran drum tentang satu ritme yang mungkin sering kita dengar ya, yang kita sebut blues, atau sometimes ada orang yang bilang 12/8 atau slow rock gitu ya. Nah itu mirip, hanya penggunaan namanya aja. Yang sering kita dengar kalau kita udah main musik gitu ya, itu blues. Oke, nah untuk ini pelajaran menyambung dari pelajaran-pelajaran di KDI sebelumnya. Yang 8 bit masih ingat ya teman-teman ya? 8 bit terus per 16, 16 bit maksudnya. 8 bit, 16 bit gitu ya. Nah, sekarang kita ke next lessonnya blues. Nah, sebelum kita ke blues, kita mesti tahu yang namanya triplet. Ya, jadi udah ada konten juga yang membahas tentang triplet. Nah, kali ini kita akan pakai di rhythm blues ini. Nah, jadi tripletnya kita gunakan, saya ini dulu ya, bahas sedikit ya tentang tripletnya yang garis besarnya aja ya. Oke, ini udah saya siapkan di sini ya. Jadi ini blues atau 12/8. Kenapa 12/8 nanti teman-teman bisa saya jelaskan ya. Oke, nah yang pertama teman-teman mau ingat ya waktu 8 bit. Nih, saya tulis ya. Waktu kita di 8 bit, belajar tentang 8 bit tuh ya. Kalau ini bluesnya nanti. Oke. Nah, ini ya. 8 bit waktu kita belajar basic rhythm tuh kan cuma not seperempat ya. Yang cuma duk tak duk tak gitu ya. Hi-hatnya satu-satu. Cik cik cik. Oke. Nah, waktu kita main belajar ke 8 bit, itu kan hi-hatnya kita rubah ke 1 and 2 and. Jadi duk cak duk cak 1 and 2 and cik 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 gitu ya. Udah bertambah. Jadi ada not n-nya, not 1/8-nya. Nah, itu untuk yang 8 bit. Nah, gimana dengan blues? Nah, kalau blues dari yang cuma duk tak duk tak duk, nanti saya kasih contoh ya. Nah, garis besarnya adalah waktu dia main seperempat, cik cik cik, terus berubah ke blues, itu notnya menjadi seperti ini. Nah, biasa di sini ada tulisan angka 3. Maksudnya apa? Nah, ini cara gampang untuk mengertinya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi kalau tadi satu not berkembang jadi 2, itu ibarat satu kue. Nah, ini yang 1/8 ya, yang 8 bit ya. Kemudian ini yang blues. Yang 1/8, yang 8 bit, itu dari satu kue kita potong jadi 2. Ya, jadi ini not 1/8. Teman-teman saya bingung nulisnya. 1/8 1/8. Nah, sama besar gitu ya. Nah, waktu dia main di blues, kita menggunakan triplet yang ada di konten sebelumnya ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung juga penjelasan di sini tentang triplet, teman-teman bisa cari di YouTube channel saya. Itu ada tentang triplet. Nah, itu lebih jelas di situ ya. Jadi garis besarnya adalah begini. Dari satu kue ini bukan dibagi 3 secara begini. Nah, jangan salah ya. Triplet itu bukan yang seperti ini.
Gitu. Triplet itu adalah notnya terbagi 3 sama besar. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Jadi note value-nya sama semua dia. Jadi kayak gini nih. Nah, tuh. Ya kira-kira sama ini, saya gambarnya asal ya. Tapi maksudnya dibagi 3 tuh 360 derajat satu lingkaran. Ribet amat ya ngejelasinnya sampai derajat-derajat. Maksudnya dibagi 3 rata lah ya. Dibagi 3 rata. 360 dibagi 3 gitu ya. Nah, jadi masing-masing dapat berapa? 120 derajat. Ya itu nggak penting sih di kita ya. Yang penting pengertiannya adalah bukan yang dibagi 3 seperti tadi, yang seperti ini. Beda ya, beda. Kalau ini udah masuk ke 1/16. Ya, itu ada penjelasannya semua di YouTube channel yang judulnya tentang triplet. Oke? Nah, makanya jadilah notnya seperti, saya hapus ya. Jadilah notnya seperti ini. Kita bacanya gini, 1, ini kan waktu itu kan 8 bit kan, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 1/4, 1/4 ya. Nah, yang triplet ini ada beberapa yang sempat saya ketemu, dia bacanya gini, 1EN, 2EN, 3EN. Nah itu jangan, kalau menurut saya kurang pas, karena di 1/16-nya itu 1ENE, takutnya dia dibaca seperti yang tadi tuh, pembagian yang nggak rata. Nah, ada juga metode cara membacanya yaitu dengan cara seperti ini. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Gitu ya. Jadi lebih gampang. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Gitu. Sampai sini ngerti ya? Oke, jadi perbedaannya teman-teman mesti tahu dulu garis besarnya. Baru kita masuk ke blues nomor 1 ya. Oke. Oke, kita langsung ke nomor 1 nih. Saya udah siapin ya. Nanti nomor 2 dan berikutnya saya cantumkan di screen ya. Oke. Nah, jadi beatnya sama. Kita ambil contoh dari, kita kembangin dari 10 nomor juga. Itu dari 8 bit aja gitu ya. Model bass drumnya, variasi bass drumnya ya. Supaya teman-teman bisa inget terus dari 8 bit tuh sama aja gitu. Cuma hi-hatnya sekarang udah jadi 3 ya. Kalau yang dulu kan 8 bit 1 and 2 and 2 ya. Nah sekarang masing-masing ketuk dia ada 3. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet ya. Jadi nilai notnya sama semua. Jadi rata semua. Jangan teman-teman mainnya begini. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, cek cek cek, cek cek cek, ada jeda kan tuh. Gitu. Nah, itu jangan, itu masuk ke 1/16 gitu ya. Dia ada satu not yang nggak dimainin gitu, satu jeda not yang dimainin, yang nggak dimainin. Nah, kalau di sini kan rata semua. Tak tak tak. Kalau teman-teman bingung rata tuh kayak ini, ada murid ya, ada murid banyak juga yang dia belum bisa membedakan mana rata, mana enggak, mana sama, mana tidak gitu. Jadi teman-teman coba mainin, pukul sticknya atau snare-nya dengan yang rata aja semua, misalnya gini. Ya kan, rata semua. Kalau yang nggak rata tuh kayak gini. Rata ada cepet, ada kadang-kadang ada melambat, ada jedanya gitu ya. Yang rata dia jadi teman-teman baca ininya adalah 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Ya, teman-teman yang masih belum dapat, cobain pelan-pelan ya. Seperti yang saya selalu bilang dari awal ya, kalau mau belajar drum atau belajar apapun, teman-teman mesti sabar. Jangan terburu-buru, jangan cepet-cepet mau nyoba yang tempo cepet ya, harus laten dan harus tekun latihannya, harus sering gitu ya. Nah, kita coba
nomor 1 ya, nomor 1. Oke, nah nomor 1 itu yang tadi kita mainin 1 triplet, 2 triplet. Jadi bass drum itu ada di 1 sama kayak 8 bit, di 1 sama 3, di 2 sama 4. Oke, teman-teman bisa lihat di screen ya, saya share di screen juga. Oke, akan saya mainkan. Nomor 1 bunyinya seperti ini ya, 1 triplet, 2 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Oke, bunyinya seperti ini di drum. Oke, gampang, sebenarnya gampang. Teman-teman juga ini banyak lagu yang pakai ini ya. Cuma mungkin teman-teman dari segi notnya mungkin belum tahu. Oh nih notnya seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa juga coba main 8 bit, kemudian main diubah ke blues. Ya, jadi contohnya misalnya gini, teman-teman main dari seperempat basic rhythm yang dulu yang cuma begini doang nih. Oke, kemudian 8 bit, kemudian blues masuk 12/8. 8 blues, 8 blues. Gitu. Jadi teman-teman bisa rasain bedanya ya. Buat yang baru awal banget gitu ya belajar, it's okay. Kalau masih belum bisa ngerasain beda, tapi yang kedengeran pasti dengan blues hi-hatnya kedengeran lebih penuh ya, lebih kayaknya kok dia lebih cepet sih gitu. Padahal enggak. Secara tempo sama aja. Gitu sama aja. Tap 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 tap, one triplet, two triplet, two triplet, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 triplet, two triplet, two triplet, four triplet, one triplet, two triplet, two triplet, four triplet. Wah. Ya kan? Sama, ininya sama. Nah, patokan temponya itu ada di kick sama snare. Gitu ya. Ini aja. Gitu. Selebihnya teman-teman bisa ngitung 1 and 2 itu yang 8 bit, and 4 and 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Oke. Nah, teman-teman bisa mencobanya nanti atau sambil kita coba nih sambil nonton video ini teman-teman yang ada drum atau mau pakai pad aja di rumah nggak ada drum, it's okay. Saya dulu juga latihan di bantal, sering juga di paha doang ya, jadi kaki bass drumnya juga di lantai juga begini nginjak. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. 1 and 2 3, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Gitu. Ya, jadi jangan ada kata alasan, wah aku nggak punya drum kak, aku nggak punya drum om gitu ya. Wah jangan alasan. Teman-teman yang punya semangat, punya kemauan yang tinggi, pasti dengan apapun teman-teman bisa latihan gitu ya. Percaya deh, dulu saya ngalamin seperti itu ya. Akhirnya jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta drum, dikasih bener nanti. Mungkin lewat orang lain atau mungkin lewat usaha teman-teman, kerjaan teman-teman bisa menghasilkan uang lebih, pendapatan lebih untuk beli drum. Nggak usah yang mahal-mahal untuk latihan di rumah ya. Oke, yuk kita lanjut ke
blues nomor 2. Nah, sebelum ke nomor 2, lupa tadi ada pertanyaan mungkin. Kok 12/8 sih? Ya, kehapus. Bentar ya, sorry, kena tangan. Yang belum mengerti bingung kan? Maksudnya apa sih 12/8? Karena sering juga pemain keyboard atau pemain bass, main gitar tuh ngomong ke drummernya tuh 12/8 gitu ya. Atau blues atau slow rock ya, yang sering kalau orang-orang di Indonesia itu sering juga disebutnya slow rock. Jadi bukan slow rock yang istilahnya rock sorry, bukan rock yang duk tak, bukan. Slow rock itu ya ini blues 12/8 ini. Nah, kenapa disebut 12/8? Buat teman-teman yang baru tahu, baru belajar, oke, atau yang selama ini udah main blues tapi nggak tahu hitungannya. 12/8 ini adalah artinya ada 12 not 1/8 dalam satu bar. Ya, satu bar tuh sampai habis garis ini ya. Jadi kalau teman-teman hitung, masing-masing ketuk berapa? 3. Ada 4 ketuk. 3 kali 4 berapa? Nah, teman-teman jangan sampai nggak bisa 3 kali 4 ya. Ayo. Yang masih anak-anak, yang kecil-kecil, oke. Yang masih baru belajar, yang masih umur SD, oke. 3 kali 4 adalah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Gitu ya. Oke, it's okay. Mungkin ada yang nonton YouTube channel ini, anak yang masih kecil-kecil, good? Bagus. Om akan ajarin sampai kalian bisa. Yes. Oke. Jadi kenapa disebut kok misalkan teman-teman ada ditanya sama teman-teman yang lain mungkin. Ayo, ini kenapa disebut 12/8? Nah, karena ada 12 note. Ya, bukan note hi-hat doang. Ini karena kita lagi ngomong beatnya ya, ritmenya ya, gitu. Tapi kicknya apanya nanti macam-macam, variasinya bisa macam-macam di sini. Itu semua 12/8. Jadi ada 12 note cufflinknya tuh istilahnya nggak boleh lebih dari ini gitu. Ya, hitungan dasarnya itu nggak boleh lebih dari ini. Beda nanti dengan ada variasi-variasi double stroke atau apapun itu nanti ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 teman-teman bisa lihat di screen. Ya, itu ada tambahan flat di ketukan ketiga. Jadi di ketukan ketiga itu ada 2 bass drum. Ya, sama ini sama dengan 8 beat yang ada di konten ini juga ya, yang dulu pernah kita pelajarin juga. Nah, jadi di 3 sama di flat. Ya, bukan di 3. Di 3 sama flatnya. Ya, jadi ada jeda 1 hi-hat di tengah-tengah itu. Jadi kalau 8 beatnya teman-teman, saya flashback sedikit ya. 8 beatnya tuh bunyinya kan begini. Gitu. Nah, tinggal tengah-tengahnya tambahin hi-hat semua. Kita geser pelan-pelan menjadi triplet. Jadi gitu. Gampang apa susah? Ya. Mungkin buat sebagian, wah gampang banget. Oke, betul. Tapi mungkin ada yang masih bingung gitu. It's okay, kita pelan-pelan di sini ya. Jadi mulai ketukan ketiga itu ada kick, 1 hi-hat jeda, terus kemudian kick lagi, and then langsung snare, ya kan? Jadi kalau kita mulai dari ketukan ketiga, kita coba belajar ketukan ketiga dan keempat dulu deh ya, supaya teman-teman bisa ngerasain bedanya gitu. Oke, mulai ketukan ketiga jadi 3 triplet, 4 triplet. Gitu. 3 triplet, 4 triplet. Ya, jadi ada jeda 1 hi-hat in between-nya, di antaranya 3 sama flat. Ya, itu dia. Oke, saya mainin lagi. Perhatikan juga kalau bingung.
jatuh kakinya. Di sini kelihatan banget kakinya. Akan saya naikin ya supaya teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Nah, teman-teman kalau udah terbiasa, udah mulai hafal per nomor nih ya. Jangan bentar-bentar salah, bentar-bentar benar gitu ya. Jangan. Kalau teman-teman udah benar terus dari nomor 1 juga, teman-teman bisa naikin dikit-dikit temponya ya. Kayak nomor 1 ya. Kita ulang dari nomor 1 yang tadi, kita cepetin. Dari lambat dulu. Naikin. Nah, gitu ya. Itu nomor 1. Yang nomor 2 kita mainin dari lambat. Saya cepetin dikit-dikit ya. Teman-teman nanti juga bisa coba ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, teman-teman bisa lihat di screen. Oke. Nomor 3 itu ditambahin di flatnya, variasi bass drumnya itu tambahin flatnya di ketukan yang kedua. Ya, habis snare. Contohnya seperti ini. Bunyinya seperti ini ya. Tetap teman-teman lihat, perhatiin kakinya juga untuk bass drum. Cepetin ya dikit. Naikin lagi. Naikin lagi. Gitu. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Ya, ada di screen. Nah, ini hati-hati ya, karena ada di flat sama flat lagi. Ya, kalau teman-teman bingung, coba lagi 8 beatnya yang nomor 4. Ya, saya kasih contoh dari 8 beat ya. 8 beatnya masih ingat ya waktu itu? Oke, jadi kalau ininya kita ganti ke blues, jadinya nah, ini teman-teman mesti pelan-pelan ya. Yang belum biasa ini pasti aneh banget, aneh banget. Ya, cuma biasanya murid-murid saya karena udah masing-masing pelajaran itu dilewatin dengan secara benar dan tekun dan benar-benar benar gitu ya. Jadi biasanya ke blues ini mereka sudah nggak terlalu bingung gitu. Ya, nah, tapi teman-teman yang lain kan
mungkin yang baru lihat YouTube channel ini mungkin masih agak bingung. It's okay. Saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi ada di flat yang kedua setelah snare, oke. Jeda antara snare sama kicknya itu cuma satu hi-hat. Kemudian di ketukan ketiga persis sebelum snare, ke snare begini. Ini kick ya. Persis sebelum snare itu kicknya, oke? Saya mainin pelan-pelan ya. 1, 3, flat, 2, 3, flat, 3, 3, flat, 4, 3, 4, 3. Lebih pelan lagi mau? 1, 3, flat, 2, 3, flat, 3, 3, flat, 4, 3. Nah, kalau teman-teman bingung, hitung benar-benar hi-hatnya yang dari dulu selalu saya haruskan murid-murid untuk menghitung jeda-jeda berapa hi-hat in between-nya, dari snare ke bass drum, dari bass drum ke snare lagi, atau dari bass drum ke bass drum. Itu ada hi-hat yang tanpa bass drum kan, tanpa snare kan, gitu. Nah, itu teman-teman mesti hitung ya. Jadi dari snare ini, kalau yang nomor 4 ini, dari snare ada satu jeda, terus ke bass drum. Nah, dari bass drum ke bass drum berikutnya ini ada 2 hi-hat. Nah, jadi teman-teman bisa hitung. Misalnya teman-teman bingung sambil ngitung 1 triplet, 2 triplet, nggak usah hitung jeda-jedanya aja. 1 ya setelah snare, sama 2 setelah di antara bass drum, gitu ya. Jadi gini. Gitu. Tua jadinya ya. 1, 2 maksudnya ya. Jadi batuk deh. Ya. Oke, kalau udah dapat, terusin sampai enak. Ya, nanti teman-teman mulai hafalin, dimainin terus. Teman-teman jangan cuma main 2 kali bener, 3 kali bener, and then merasa bahwa itu udah bener gitu ya. Jangan itu bisa jadi kebetulan doang bener. Ya, teman-teman mesti coba sampai 10 kali nonstop itu benar semua tanpa salah. Ya, kalau perlu teman-teman bisa rekam seperti ini gitu ya, pakai gadget apapun. Teman-teman bisa cek sendiri. Gua 10 kali bener semua nggak ya gitu. Teman-teman bisa cek ya. Misalnya teman-teman belajar sendiri gitu ya di rumah ya, nggak ada yang ngerti drum gitu kan. Teman-teman bisa ngecek sendiri lewat video yang teman-teman rekam sendiri gitu kan. Terus kalau udah 10, teman-teman coba deh sampai 20. Kok banyak banget sih? Ya, baru 20. Satu lagu itu 3 menit lebih, 4 menit. Ya ada yang 5 menit gitu ya. Coba teman-teman mainin 3 menit dulu non-stop. Makanya saya bilang 10 dulu, terus kemudian 20 gitu ya. Rata-rata kalau udah 20 sih udah pasti bener semua. Tinggal teman-teman mau cepetin tempo gitu ya. Nah, hati-hati. Ada juga murid yang begini nih. Ada juga murid yang kelebihan jadi begini nih mainnya. Ini terlalu terburu-buru ya. Jangan ya, teman-teman jangan ngikutin yang salah. Ini contoh yang salah nih. Ini contoh yang salah. Dia ada pasti ada murid yang, atau mungkin teman-teman juga coba mungkin sempat ngerasain begini. Ya ke 8 beat gitu ya, kurang, hi-hatnya kurang, atau hi-hatnya kelebihan misalnya. Itu kan 1/16 gitu ya. Jadi harusnya 3. 1 3 flat, 2
satunya udah di snare. Oke? Itu nomor berapa tadi? Nomor 4. Terus kemudian nomor 5. Oke, teman-teman lihat 2 di depan sebelum snare sama 2 setelah snare. Tapi di di plat-platnya itu ya. Oke, nomor 5 bunyinya seperti ini. Nah, kalau ada teman yang hearingnya bagus, jadi teman-teman cuma denger doang terus bisa, it's okay. Itu sudah 50% lebih bagus gitu ya. Maksudnya lebih 50% sudah di depan gitu ya. Teman-teman punya modal yang kuping yang bagus, it's okay. Yang masih bingung, it's okay juga, nggak masalah. Teman-teman bisa latihan secara telaten. Nah, yang bisa hanya dengar aja, tapi nggak ngerti nulisnya. Nah, ini kebalikan juga. Jadi teman-teman yang bisa hearingnya bagus hanya dengan ngedengar, terus teman-teman bisa ngikutin. Teman-teman harus kembali ke baca not ini, karena ini not penting banget. Teman-teman bisa nulis not, baca not, dan nulis not juga itu penting. Ya, yang udah bisa, good. Ya, nah teman-teman cek lagi ke penulisan notnya. Nah, jadi teman-teman yang udah bisa justru belajar nulis notnya gitu ya, pasti makin bagus dua-duanya. Jadi musisi itu semua, pianis, gitaris, apapun, basis, percussion, semua yang penting mereka bisa bacanya dan nulisnya, nggak hanya sekedar main bisa main secara otodidak bagus, tapi akan lebih bagus lagi saudara tambahin kemampuan teman-teman semua itu dengan baca nulisnya juga, ya kan? Jangan hanya puas udah main bagus, tapi akan menambah itu menambah positif kok, ya, bukan negatif. Ngapain sih gua gini. Nanti deh teman-teman akan someday, we never know gitu ya. Suatu hari kita nggak akan pernah tahu teman-teman dapat job seperti apa gitu ya, dapat job main di manapun itu seperti apa gitu ya. Oke. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 ini sama nomor 4. Ingat ya, 8 beatnya. Ada 2 bass drum. Bedanya cuma ketukan pertama bass drumnya ada 2. Oke, bunyinya jadi seperti ini. Gitu. Itu nomor 6. Oke. Sekarang nomor 7. Nah, nomor 7. Teman-teman masih ingat ya, 8 beatnya cuma begini. Jadi blues.
pakai nomor 7 ya yang tadi, cuma depannya bass drumnya ditambah, jadi double. Jadi yang dari belakang, ya, teman-teman bisa lihat di sini, dari bass drum paling belakang ke depan, jadi bunyinya seperti 3 kali. Ya, saya kasih contoh langsung di bluesnya aja ya, teman-teman bisa lihat sendiri di 8 bitnya kalau teman-teman mau ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Oke, nomor berapa tadi? 8. Oke, itu nomor 8. Dua nomor lagi. Nomor 9. Oke. Bass drumnya 2 di depan, 3 di tengah-tengah. Ya, tapi jatuhnya di plat-plat. Teman-teman mesti ingat ya, di plat ada di 3, ada di platnya lagi gitu ya. Oke, nomor 9. Oke. Nomor terakhir, ya dapat bisa ya. Nomor terakhir bass drumnya semua tuh, kayak yang di 8 bit tuh bass drum semua. Kalau di blues, bass drumnya jadi kayak begini ya. Contoh. Udah ya, saya kasih 10 variasi bass drum variasi di blues. Oke, nanti teman-teman bisa cocokin sendiri. Teman-teman bisa create beat yang lain selain dari 10 yang tadi. It's okay, bisa semua. Oke. Nah, cuma mungkin teman-teman tadi ada mikir ya, kok paling cepatnya segitu sih? Apa nggak bisa lebih cepat lagi gitu? Wih. Gini, ini pertanyaan yang bagus. Oke, jawabannya adalah begini. Kalau blues dicepetin lebih cepat dari itu, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya shuffle. Nah, pernah dengar ya? Shuffle. Yang belum tahu, nah nanti cek di video berikutnya, namanya shuffle. Seperti apa itu shuffle? Yaitu pengembangan dari blues ini, 12/8 ini. Seperti apa ya, nanti kita lihat ya. Oke? Nah, teman-teman yang udah bisa 1-10, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, teman-teman harus latih juga hi-hatnya apa? Waktu itu ingat nggak? Hi-hatnya diganti tangan kiri. Jadi teman-teman semua dari 1. Kalau teman-teman pakai match grip ya match grip ya. Ya, nomor 2. Gitu. Kalau udah bisa juga ya, tangan hi-hat kanannya teman-teman pindahin ke right. Oke. Hi-hatnya pakai kaki kiri. Jadi begini. Saya nggak usah mainin tangan kanan dulu ya, supaya teman-teman bisa dengar ya. Jadi hi-hatnya teman-teman mainin pakai kaki kiri. Ya, ingat ya, mesti jinjit kalau kayak begini. Kalau nggak jinjit ya berisik. Oke, jadi kaki
kakinya jinjit. Jinjit ada yang tahu nggak? Jinjit itu yang tumitnya diangkat gitu ya. Injek ini. Kalau injek begini bukan salah, tapi beda penggunaan aja nanti. Jadi akan lebih berisik. Kalau solo atau nggak rame gitnya itu boleh seperti itu ya. Nah untuk awal kita belajar yang jinjit dulu supaya dia bunyinya sama seperti waktu kita main pakai tangan kanan. Ya, jadi mainnya nomor 1 misalnya. 2, 3, tambahin. 4, 5, and so on. Nomor 10. Gunanya buat apa? Ya, teman-teman nanti bisa kalau ini udah jalan ya, kaki kiri teman-teman udah jalan, teman-teman bisa variasi di right-nya. Sering kan dengar begini nih. Ya, itu salah satu contoh. Ya, udah banyak variasinya. Jadi seperti itu teman-teman, blues. Ya, contoh lagunya banyak deh teman-teman, bisa tahu, bisa cari di YouTube. Ya, teman-teman bisa cari backing track misalnya ya untuk blues. Jadi blues backing track gitu ya. Nah itu banyak tuh yang tempo-temponya seberapa. Teman-teman bisa pakai itu untuk ngejaga tempo. Ya macam-macam deh ya, jadi nggak bosen cuma bunyi drum doang, ada lagu-lagunya atau sometimes cuma iringan gitar atau piano doang. Oke, sampai di sini pelajaran kita tentang blues ya. Teman-teman pasti bisa, yang tadi masih lupa-lupa teman-teman bisa ulang lagi videonya. Teman-teman yang mau belajar rhythm-rhythm yang lain silahkan nonton di channel YouTube Kelas Drum Indonesia ya. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga kalau teman-teman sudah merasa banyak diajarin di KDI sini, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain gitu ya. Jangan lupa di subscribe, juga diklik belnya supaya teman-teman yang nanti ada pelajaran-pelajaran baru akan menerima update terbaru dari KDI. Oke? Sampai ketemu di pelajaran berikutnya, di video-video yang lain. Bersama gue Hendra, hanya di KDI Kelas Drum Indonesia. Bye, God bless you all.